Lalu ceria kelihatannya. Ya kawan Rasika, kita ketemu lagi di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tiap hari Jumat ya tentunya, dan kawan Rasika kalau mau ikutan gabung, mau nanya-nanya bisa WA di 08564773111 atau bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau media sosialnya Rasika. Dan kita ketemu dengan narasumber kita, ada Mas Fatkudin, Kadip Hukum dan Pengawasan KPU. Selamat pagi Mas Fat. Ya, pagi Mas Jamil. Alhamdulillah, senyumnya itu selalu merekah dan auranya itu kelihatan seger banget nih. Habis mandi atau minum es teh Mas? Minum es teh jumbo. Es teh jumbo yang 3.000 itu juga kesenangan saya. Karena kalau di warung tuh kecil. Iya. Malah ngobrolin minuman. Ini kalau nama dulu. Iya. Jamil itu dari bahasa Arab yang artinya bagus. Dan ternyata nggak jauh beda ya. Dan ternyata Ya kan, Ira itu nggak percaya. Jamilun bagus sekali, bagusnya cuma sekali, habis itu lewat. Tapi kalau bagus bener ya. Kalau nggak pakai kasroh, pakainya Jamal. Jamal itu ada yang mengatakan ada apa namanya, yang mengartikan itu adalah onta. Onta, iya. Suka minum ya? Hah? Suka minum es teh jumbo. Karena Suka. onta itu kan nyiapkan minumnya di temboloknya. Tandon. Ya kebetulan rekan saya Rasika juga Jamal yang memberikan nama itu direktur radio Rasika. Itu masuk pelawak nggak usah bagus-bagus, Bram, Freddy, Jamil. Nah, sampai sekarang. Upin saya. Iya, Upin. Kalau Mas Fatkudin, ya artinya gantian ini. Fatkudin itu fataha yaftuhu fathan, artinya pembuka. Ad-din artinya adalah agama, berarti pembuka agama. Diharapkan menjadi pembuka ataupun pemenang ataupun penakluk agama agar menjadi orang yang berguna bagi nusa agama dan bangsa. Amin. Karena setiap nama itu adalah doa dari orang tua ketika memberi nama, ya kan? Ya. Kita kembali lagi kawan Rasika di tema kita bersama Mas Fatkudin. Tema kita pasca pelantikan PPK PPS tahun 2024. Iya, betul. Kaitannya dengan pilkada nanti yang akan berlangsung tanggal 27 November 27 November hari Rabu. Nah. Ya, begini, terkait dengan pelantikan PPK PPS yang merupakan itu adalah badan ad hoc. PPK PPS itu harus dilantik 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkada. 6 bulan sebelum pilkada, berarti kapan ini? Untuk PPK kemarin di tanggal 16 Mei. 16, oh udah kemarin, kemudian PPS-nya di tanggal 26 Mei 2024. Artinya kalau tahapan itu melebihi, karena KPU itu menggunakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan tidak ada hari merah, tanggal merah. Tanggal 16 kok hari merah, tanggal merah harus tetap dilaksanakan karena itu adalah tahapan terjadwal yang harus dilaksanakan. Kalau melebihi itu, maka akan mungkin disumprit oleh Bawaslu ataupun teman-teman yang lain. Ada misalnya karena sesuatu di luar hal kehendak bencana alam misalnya. Berarti itu nanti ada kronologi yang harus disampaikan. Tetapi kita upayakan di tanggal itu 16 Mei harus dilantik PPK. Kemarin alhamdulillah sudah menggunakan sistem daring dan luring. Daring dan luring. Daringnya adalah seluruh kecamatan kecuali Kajen. Kajen itu luringnya di KPU Kabupaten Pekalongan. Dilanjutkan nanti dengan kegiatan BIMTEK. Dan serentak 855 PPS itu dilantik oleh PPK, oleh KPU Kabupaten Pekalongan lewat daring dan luring itu. Disiarkan lewat Zoom dan juga YouTube KPU Kabupaten Pekalongan. Oh enggak, enggak pelantikannya enggak sendiri-sendiri, enggak, bareng-bareng serentak jam 9 tepat. Jam 9 tepat. Ya. Kalau proses ini atau metode perkutan PPK PPS di Kabupaten Pekalongan ini gimana sih perkutannya? Kemarin kita sesuai dengan PKPU-nya menggunakan seleksi terbuka. Artinya setiap warga masyarakat yang mempunyai syarat untuk menjadi PPK ataupun PPS itu bisa mendaftarkan diri di Siakba. Di KPU Kabupaten Pekalongan kemarin alhamdulillah lancar.
kemudian hanya ada 8 PPS saja yang penunjukan. Jadi ketika seleksi terbuka, Penunjukan. iya, seleksi terbuka itu adalah semuanya mendaftarkan diri lewat Siakba. Kemudian ketika dimaksimalkan 2 kali pendaftar, 2 kali jumlah yang dibutuhkan, misalkan PPK 5 orang, berarti minimal harus ada pendaftar 10 orang. Kalau kurang dari itu diperpanjang. Untuk PPK alhamdulillah semuanya tuntas, perpanjangan itu. Tetapi di beberapa PPS ataupun tingkat desa ada 8 PPS ataupun desa yang pendaftarnya itu kurang dari 3. Padahal PPS itu minimal harus 3. Harus 3. Iya. Berarti kan harus 2 kali 6 ya. 6 itu harus diperpanjang. Ternyata sampai dengan perpanjangan pun masih ada 2 pendaftar saja. Jadi menggunakan pendekatan yaitu penunjukan. Kerjasama dengan siapa? Dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, swadaya masyarakat, kerjasama dengan komunitas peduli pemilu ataupun pengajar yang siap untuk melaksanakan dan juga menjadi PPS. Kemudian sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada, harus diupload lewat Siakba. Oh, lewat Siakba itu. Berarti nanti yang menjadi petugas PPS itu lewat Siakba, tidak harus warga di daerah tersebut, pemilihan tersebut. Syaratnya adalah domisili di wilayah tersebut. Oh, domisili. Karena mereka melaksanakan penyelenggaraan pemilu, kalau orang dari luar pasti menghambat. Iya, dan nggak kenal siapa-siapa. Kalau disusupi orang luar nggak kenal, itu, ya kan? Itu masalahnya. Iya, kalau dengan warga sendiri kan lebih akrab gitu ya. Iya, betul. Kalau tadi melalui Siakba itu, Siakba itu menurut keputusan KPU 438 tahun 2022 adalah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. KPU yang mau mendaftar menjadi KPU ataupun badan ad hoc. Apa itu badan ad hoc? Badan ad hoc itu adalah PPK ataupun sekretariat, PPS yang tingkat di desa ataupun sekretariat, PPLN luar negeri, kemudian KPPS sampai dengan nanti pemutakhiran data pemilih itu harus didaftarkan lewat Siakba. Nah, kemudian sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses seleksi dan dokumentasi data penyelenggara pemilu dan pemilihan. Artinya siapapun yang mendaftar sebagai penyelenggara ataupun badan ad hoc itu sudah terekam, nicknya terekam, apakah masuk sipol politik atau tidak. Kemudian track recordnya bagaimana, pernah mendaftar PPK dulunya atau PPS, kelihatan di Siakba itu. Oh, iya, sistem iya, online, iya, satu pintu. Nggak ada daftar kayak orang lamar kerja ke KPU bawa stop map, ini saya daftar PPK PPS enggak ya? Bisa itu. Oh, bisa. Karena ada 2 cara, mandiri dan non mandiri. Mandiri itu maksudnya begini, jenengan punya data itu lengkap, persyaratan itu lengkap, diupload sendiri menggunakan nick dan seterusnya, pakai email, itu bisa. Atau memang kalau tidak bisa, ke KPU dilayani untuk menguploadkan itu, membuatkan akun Siakba sampai dengan selesai. Oh, dibikinin akunnya. Iya. Berarti syaratnya harus Siakba. HP. Ya, minimal HP. HP Android ya kan? Atau bisa pinjam temannya. Oh, itu syarat utama berarti selain yang warga berdomisili. Iya, betul. Iya. Karena memang harus melek teknologi ya. Betul. Sekarang harus melek teknologi, betul. Tadi si Akbar tes perekrutan petugas PPK dan PPS ini. Sebelumnya tadi kenapa sih ada PPS yang masih kurang sehingga harus merekrut atau penunjukan langsung? Yang kok nggak kayak PPK mungkin pada rebutan daftar. Ini kok kurang tuh kenapa sih? Kendalanya apa atau motivasinya kok? Kendalanya di beberapa tempat itu satu, tidak mungkin masyarakat tidak ngeh terkait dengan sebagai penyelenggara. Tetapi sekali lagi bahwa penyelenggara itu selain ada nanti honor, juga sebetulnya ada bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Lah, mungkin itu belum sampai dengan di tingkat desa. Dan sekali lagi, untuk usia 17 tahun sampai seterusnya, kemudian di beberapa desa di daerah terpencil ataupun di Kabupaten Pekalongan yang ada daerah beberapa kurang, itu ternyata minat untuk menjadi penyelenggara itu berkurang. Karena daerah terpencil misalnya daerah pegunungan, Petung Kriono, termasuk ketakutan mereka dulu di 2019 penyelenggara ada yang sakit dan seterusnya. Mungkin salah satunya itu. Tetapi yang paling kami lihat itu adalah terkait waktu perekrutannya yang sangat terbatas.
dan akhirnya penunjukan langsung. Betul. Gitu, ya. Karena kalau di kelunjukan, desa kelunjukan tempat saya sudah komplit atau kurang? Saya bisa ditunjuk paling langsung banyak juga. itu Seragi itu Seragi. yang Oh, malah dibutuhkan banyak. 3 orang. Hah? Ternyata yang daftar 26 orang. Wow, berarti kesadaran warga Seragi, betul. kecamatan saya, Iya. terutama desa kelunjukan itu luar biasa. Kesadaran berdemokrasi, Iya. peduli sama bangsa negara. Artinya dengan seperti itu yang terpilih itu betul-betul orang-orang terbaik. Yang terbaik Iya, terseleksi. betul, Tak pikir terseleksi. kurang ada penunjukan langsung, saya siap. Kan ada honornya. Kan sudah dilantik semua, Pak. Kemarin Yang berarti mundurkan penunjukan diri itu. ada nggak? Kan saya nyusul aja. Ngoyak. Informasinya juga ada beberapa yang ikut seleksi PDK ataupun pengawas desa ataupun kelurahan. Kami mendapatkan informasi di beberapa tempat rayahan antara PPS dengan PDK itu rayahan karena kemarin memang betul-betul timingnya itu antara PPK PPK belum dilantik itu PPS sudah tutup. Artinya yang tidak jadi PPS mungkin ada yang tidak daftar di PPS yang tidak jadi PPK bisa tidak daftar ke PPS. Bahkan ini tahun ini Tapi sebelum pengumuman sudah ditutup. sudah tutup. Berarti nggak bisa daftar di PPS. Iya, karena siapanya itu ada batas waktu terkaitan antara itu. Kemudian yang kedua juga ini juga lumayan berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu itu pengawas kecamatan dulu yang dilantik, ini baru PPK dulu baru pengawasnya baru kemarin dilantik. Oh, PPK dulu tuh tahun berapa? PPK dilantik terlebih dahulu. Kalau dulu pasti pengawas yang dilantik terlebih dahulu. Oke, siap Mas Fatkudin, Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Kawan Rasika menarik sekali ini yang mau nanya sekali lagi boleh WA di 085477731111 atau bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Si Oja, nama maskot. Hai, perkenalkan, namaku Si Oja. Aku adalah maskot resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Nama ini merupakan akronim dari Owa Jawa. Owa Jawa terinspirasi dari salah satu hewan endemik Kabupaten Pekalongan yang berada di hutan Petung Kriono dengan nama latin Hylobaetus molok pongoalsoni. Tujuan penunjukan hewan ini adalah agar pemimpin terpilih nanti bisa setia dan mengabdi dengan ikhlas di Kabupaten Pekalongan. Karena pada dasarnya Owa Jawa adalah karakter yang memiliki sifat setia. Maskot ini merupakan media promosi dan pengenalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan serta hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Makna dan filosofi. Mahkota merupakan simbol amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Beskap merupakan pakaian adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan karakter yang kuat, mengharapkan pemakainya untuk bersikap jujur dan teguh pada prinsip. Beskap melambangkan tanggung jawab dan dedikasi. Muka tersenyum mempresentasikan karakter yang komunikatif, mudah bergaul, dan dekat dengan masyarakat. Paku mempresentasikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara. Ikat pinggang berlogo KPU mempresentasikan bahwa KPU harus mematuhi segala aturan yang berlaku oleh KPU. Selendang merah mempresentasikan aksen tegas dan berani. Celana hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Karakter. Si Oja menggambarkan karakter atau sosok tangguh, kuat, bersemangat, jujur, dan adil. Bentuk visual dikemas simpel, modern, kekinian, dan ikonik, sehingga mempermudah dalam pengaplikasian di berbagai macam media,
serta mudah dikenali atau diidentifikasi oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Si Oja, nama maskot. Hai, perkenalkan, namaku si Oja. Aku adalah maskot resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Nama ini merupakan akronim dari Owa Jawa. Owa Jawa terinspirasi dari salah satu hewan endemik Kabupaten Pekalongan yang berada di hutan Petung Kriono dengan nama latin Hylobaetes molok pongoalsoni. Tujuan penunjukan hewan ini adalah agar pemimpin terpilih nanti bisa setia dan mengabdi dengan ikhlas di Kabupaten Pekalongan. Karena pada dasarnya Owa Jawa adalah karakter yang memiliki sifat setia. Maskot ini merupakan media promosi dan pengenalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan serta hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Makna dan filosofi. Mahkota merupakan simbol amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Beskap merupakan pakaian adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan karakter yang kuat, mengharapkan pemakainya untuk bersikap jujur dan teguh pada prinsip. Beskap melambangkan tanggung jawab dan dedikasi. Muka tersenyum mempresentasikan karakter yang komunikatif, mudah bergaul, dan dekat dengan masyarakat. Paku mempresentasikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara. Ikat pinggang berlogo KPU mempresentasikan bahwa KPU harus mematuhi segala aturan yang berlaku oleh KPU. Selendang merah mempresentasikan aksen tegas dan berani. Celana hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Karakter. Si Oja menggambarkan karakter atau sosok tangguh, kuat, bersemangat, jujur, dan adil. Bentuk visual dikemas simpel, modern, kekinian, dan ikonik, sehingga mempermudah dalam pengaplikasian di berbagai macam media, serta mudah dikenali atau diidentifikasi oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama Mas Fathudin. Iya. Beliau Kadif
Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Dan tema kita tadi pasca pelantikan PPK PPS tahun 2024 kaitannya dengan Pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 November. Iya. Ya kawan Reska, sekali lagi yang mau ikutan gabung, mau nanya-nanya boleh WA di 08564 773 1111. Tadi kita ngobrolin udah sampai mana ya? Si Akbar tadi udah ya Sudah. pendaftarannya. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, salah satunya adalah metode perekrutan PPK atau PPS. Oh iya, metodenya. Ya, ya. Untuk metodenya ada 3 tes yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah tes administrasi. Kelengkapan Administrasi yang di-upload di Siakba. Kalau misalkan dia yang bersangkutan itu domisili bukan di situ dan seterusnya, otomatis tidak lolos administrasi. tidak lolos. Oh iya. Iya. Kemudian kesehatan juga sama. Kalau dia itu tidak melampirkan kesehatan di Syarat administrasi itu syarat ya. administrasi itu juga coret sebagai calon. Saya misalnya sehat ya kan, tapi kan misalnya saya hanya punya penyakit sakit gigi, itu Iya. enggak, hitungannya kan sehat ya. Sehatnya rekomendasinya istri sendiri itu nggak bisa. Oh nggak boleh. Istri sendiri. Tapi kalau istrinya dokter, Kalau istrinya dokter bukan istrinya dokter bukan dokter berarti. Istrinya dokter. oh iya, masuk Pak Eko. Iya. Kemudian yang kedua ada tes CAT. Tes Tes apa? CAT itu berarti mengerjakan soal lewat komputer. Jadi calon-calon PPS ataupun PPK itu sudah melek IT, juga menggunakan tesnya adalah CAT. Kita kerjasama dengan ITSN. Syarat nggak tertulis harus mulai IT termasuk punya Iya, HP itu ya. otomatis misalkan Otomatis. CAT-nya nggak bisa ngerjakan pakai mouse, nggak bisa, otomatis bagaimana menjawab soal? Oh iya. Kan Iya. begitu. Soalnya ada 75 dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan sukses. Kita kerjasama dengan ITSNU Kabupaten Pekalongan, kemudian di PPS-nya ada SMK Muhammadiyah Kajen. Kita kerjasama dengan itu. Yang ketiga adalah tes wawancara. Tes wawancara. Kalau tes soal diantaranya satu apa Mas? Saya bisa jawab nggak? Misalkan contoh, tugas PPK adalah titik. Oh. Asas gitu. penyelenggara pemilu ada 11 ataupun 12 itu apa saja. Berarti mereka yang daftar tuh harus belajar Harus dulu belajar, betul. lewat website KPU mungkin. Bisa ya? pakai JDIH bisa Iya, ataupun iya. membaca di beberapa Iya. buku dan sebagainya bisa. Tadi tes tertulis, kemudian tes wawancara. Tes wawancara. Tes wawancara itu ada 3 item, mulai dari bagaimana dia itu pernah menjadi riwayat penyelenggaraan, bagaimana dia pernah menjadi ataupun belum, visi misinya seperti apa. Kalau hanya ya yang penting mau kerja saja, itu kan juga menjadi catatan kami. Oh, yang penting dapat kerjaan daripada nganggur misalnya, ya kan ada yang gitu. Iya. Ya, karena soalnya honornya lumayan Iya. ya, gitu jadi catatan. Ya. Iya, betul. Itu setelah berapa tuh wawancara tuh berapa orang yang terseleksi? Wawancara itu berarti pasal CAT yang masuk ke kategori selanjutnya ataupun masuk babak selanjutnya itu adalah minimal 3 kali kebutuhan. Berarti misalkan PPS 3 orang, 9 orang itu masuk ke wawancara. Setelah wawancara tes akhir. Sudah. Kalau wawancara sudah ditentukan 1, 2, 3, kemudian PAW ataupun pengganti. Oh, Misalkan ada 9 tes orang. ya? Administrasi, CAT ataupun tertulis sama wawancara. Oh iya. Administrasi tertulis wawancara. Kalau misalkan di CAT dia itu ada 5 orang di tingkat PPS ataupun desa, kemudian wawancara itu diambil 3 terbaik, 1, 2, 3, kemudian 4, 5 itu adalah pengganti jika 1, 2, 3 itu berhalangan tetap. Iya. Kemudian untuk pelantikan PPK dan PPS sendiri bisa diulang tadi tanggal berapa? Untuk PPK dilantik tanggal 16 Mei 2024 dan untuk PPS itu tanggal 26 Mei 2024. Via-nya adalah kalau PPK itu di kantor KPU secara serentak, tapi untuk yang PPS itu via daring dan luring, via hibrid. Karena apa? Karena kalau dari Lebak Barang datang ke Kajen dan seterusnya itu memakan waktu yang luar biasa besar. Untuk masa kerja dari PPK dan PPS sendiri, serta sekretariatnya? Untuk PPK dan PPS itu wajib dibentuk 6 bulan sebelum pelaksanaan dan juga 2 bulan pasca pelaksanaan. Untuk SK sendiri tepatnya PPK itu 16 Mei 2024 sampai
27 Januari 2025. Untuk PPS 26 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025. Dan sekretariat PPK PPS juga menyesuaikan dengan tingkatannya. Kalau PPK ya berarti 16 sampai 27 Januari, kalau PPS berarti 26 Mei sampai 27 Januari. Kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan sejak persis. pelantikan Iya, itu ya. betul. Terus untuk ini honor PPK ini. dan PPS dalam pilkada ini menarik yang mana sih honornya? Dapat apa aja selain honor misalnya, ya kan? Selain honor itu juga mereka diberikan fasilitas BPJS, walaupun membayar secara mandiri, tetapi kita mempunyai keinginan bahwa 2019 itu tidak terjadi lagi banyak yang meninggal ataupun yang sakit tanpa ada pendampingan ataupun cover dari BPJS. Maka kemarin saat 2000 pemilu kemarin, alhamdulillah di beberapa titik di Kabupaten Pekalongan ada yang keguguran ataupun yang lainnya, itu bisa di 1 BPJS Kesehatan, 2 BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang itu enggak bisa semua, ada dari KPU Tali Asih. Kemarin kita ada beberapa. Kalau mereka nggak punya BPJS Kesehatan, tenaga ini wajib punya, Pak. Wajib punya untuk dari cover. KPU. Bisa atau mandiri. pribadi? Kalau sudah punya berarti otomatis nanti disampaikan di forum data administrasinya mereka masing-masing. Kalau belum berarti membuat kemudian 1 bulannya itu 10.000 saja untuk cover selama 8 bulan. KPK yang over. KPK mandiri. Mandiri. Dia Pribadi berarti harus siap pribadi. mandiri. Ya. Kemudian apalagi tadi? Honornya. Kita Untuk, tadi fasilitasnya ya. ya. Fasilitasnya. Kita juga cover dari BPJS agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena kejadian tahun 2019 betul, ada yang sakit, ada yang meninggal. Tidak bisa di cover kan, jadi disalahkan. Kemudian yang kedua, untuk honor, untuk PPK sendiri ketua itu 2,5 juta setiap bulan. Selama 8 bulan ya. Kali 8 bulan. Tapi nggak boleh kerja yang lain sambi-sambi. Bisa. Masih bisa kalau. Bisa. Berarti masih enak bisa. Ya dapat itu ya. Iya. Kemarin Ira nggak daftar sih, nggak beritahu. Banyak kok. 2,5 ya. Iya, 2,5 untuk PPK. Iya. Banyak teman-teman penyiar radio juga ikut serta dari kota dan sebagainya di Desa Ngalian. Kemudian kemarin ke sesi juga ada. Kemudian untuk anggotanya 2,2. Anggota 2,2. Kemudian untuk PPS tingkat desa itu ketua 1,5, kemudian anggotanya 1,2, dan ini lewat rekening Bank Jateng. Pasa ini nanti dikumpulkan untuk membuat rekening Bank Jateng agar nanti di bulan Juni itu honor mereka sudah bisa. Honornya tiap bulan atau setelah selesai tiap tugas bulan? Atau tiap Kerja dulu. Juni itu kerja dulu, nanti dibayarkan di bulan Juli. Gitu. Begitu. Ya kayak dulu. Perusahaan lah, kerja dulu baru kali kasbon. Kasbon boleh nggak petugas PPK atau PPS? Kasbonnya sama yang lain nanti. Bisa. Ya, terus asas penyelenggaraan pemilihan ini gimana? Apa aja itu? Kenapa ada asasnya kan? Kenapa honornya besar? Karena salah satunya kami sampaikan di sini, mereka punya tanggung jawab yang besar. Ada 11 asas penyelenggara sebagai penyelenggara pemilu. Yang pertama harus mandiri, yang kedua jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Ditambah lagi nih yang terbaru sesuai dengan PKPU nomor 8 2019, bahwa ditambah lagi adalah aksesibel, yaitu kepentingan umum. Mereka itu mengutamakan kepentingan umum karena mereka itu adalah sebagai pelayan. Pelayan itu maksudnya adalah melayani dengan sepenuh hati, baik itu peserta pemilu ataupun pemilih yang kesulitan mengambil pemilih dan seterusnya, itu dilayani betul. Maka kalau melihat apakah honor ini cukup ataupun tidak cukup, bisa dilihat dari banyak sisi. Kalau sisi melihat hanya tugasnya seperti itu, bagi orang awam, wah PPK tinggi ya 2,5. Tapi dengan atas UMR Pekalongan. Iya betul. Tetapi dengan asas penyelenggara pemilu yang harus dilaksanakan itu luar biasa, maka 2,5 itu sebetulnya belum bisa dianggap tinggi. Iya. Oke. Terus kalau misalnya
apa mereka tidak melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu misalnya, ya kan? Tadi ada jujur, Betul. kadang ada keterbiaan, mungkin sedulurku, ya kan aku ikut mengunggah di media sosial, ya kan? Dan seterusnya. Itu Ya, gimana begini. kalau ada pelanggaran dari mereka? KPU Sanksinya? itu adalah lembaga hierarkis, mulai dari RI sampai dengan bawah sampai nanti KPPS itu mempunyai payung hukum yang sama. Dalam payung hukum keputusan KPU nomor 534 2022 disampaikan bahwa akan ada kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap bulan. Oh, ada evaluasi tiap bulan. untuk PPK dan PPS. PPK itu ya? PPS, PPK itu 360 derajat. Artinya 5 orang itu saya menilai kawan saya dan seterusnya sampai dengan sekretariat. Oh, saling menilai. Iya, saya juga dinilai oleh mereka. Oh, kira bener gitu. Bukan Iya. karena like and dislike ya. Iya, pas bukan ada karena like masalah and pribadi dislike, terus. betul. Kowe rak bener tak lapor kayak gitu. Enggak ya. Enggak. Memang itu ada Aturannya ada PKPU-nya, Oh, ada keputusan iya, iya. KPU nomor 534 itu dijelaskan setiap bulan itu mereka harus dievaluasi. Kalau memang kinerjanya bagus, maka bisa dilanjutkan. Kalau memang ada kode etik yang harus dilaksanakan, apakah diberhentikan ataupun diganti dan seterusnya. Iya, terus diberi peringatan terlebih Iya, betul, peringatan. dahulu ya kan. Ya. Maka sering kami sampaikan dalam BIMTEK bahwa penyelenggara itu seperti ikan dalam Air. Tenangkan dulu airnya sebeningkan. wah itu penyanyi itu tadi. Ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium. Mas. Maksudnya adalah semua sisi itu bisa melihat mereka. Oh, kanan, kiri, atas, bawah, itu bisa melihat. belakang gitu ya. Bisa semua. Ya. Jadi mereka tidak jujur misalkan, kemudian yang lainnya itu orang-orang itu akan melihat itu. Jadi evaluasi itu mereka salah juga satunya. nggak boleh ikut organisasi atau apa? Kalau di ad hoc yaitu mulai dari BPK ke bawah itu boleh. Yang tetap seperti KPU kabupaten, provinsi, KPU RI itu bebas dari keanggotaan menjadi pengurus. Tidak boleh menjadi pengurus baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Iya, ini keren ya, luar biasa ya kawan Rizka. Kita dari tidak tahu menjadi tahu bulat digoreng dadakan. Artinya kita tahu setelah perbincangan dengan Iya, Mas Fatbudin, beliau Kadif Humas dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di ngobrol asik di Rasika. Siap. Rasika FM. Pilih pemimpin yang bijak dan mendengar aspirasi. Oh, janji otok. Ayo ramaikan pemilihan bupati dan wakil bupati. Gunakanlah hak pilihmu untuk Kabupaten Pekalongan. Mantapkanlah pilihanmu. Ayo berikan suaramu. Datang ke TPS, tunjukkan aksimu.
Si Oja, nama maskot. Hai, perkenalkan, namaku Si Oja. Aku adalah maskot resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Nama ini merupakan akronim dari Owa Jawa. Owa Jawa terinspirasi dari salah satu hewan endemik Kabupaten Pekalongan yang berada di hutan Petung Kriono dengan nama latin Hylobaetus molok pongoalsoni. Tujuan penunjukan hewan ini adalah agar pemimpin terpilih nanti bisa setia dan mengabdi dengan ikhlas di Kabupaten Pekalongan. Karena pada dasarnya Owa Jawa adalah karakter yang memiliki sifat setia. Maskot ini merupakan media promosi dan pengenalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan serta hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Makna dan filosofi. Mahkota merupakan simbol amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Beskap merupakan pakaian adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan karakter yang kuat, mengharapkan pemakainya untuk bersikap jujur dan teguh pada prinsip. Beskap melambangkan tanggung jawab dan dedikasi. Muka tersenyum mempresentasikan karakter yang komunikatif, mudah bergaul, dan dekat dengan masyarakat. Paku mempresentasikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara. Ikat pinggang berlogo KPU mempresentasikan bahwa KPU harus mematuhi segala aturan yang berlaku oleh KPU. Selendang merah mempresentasikan aksen tegas dan berani. Celana hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Karakter. Si Oja menggambarkan karakter atau sosok tangguh, kuat, bersemangat, jujur, dan adil. Bentuk visual dikemas simpel, modern, kekinian, dan ikonik, sehingga mempermudah dalam pengaplikasian di berbagai macam media, serta mudah dikenali atau diidentifikasi oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Inilah Ngobras Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan bersama Mas Fathudin, terlihat santai karena memang beliau ini orangnya nggak terlalu formal. Jadi enjoy. Es jumbo aja mau, ya kan? 3.000 lebih banyak, ya kan? Ya, dan kawan Rasika, tema kita tadi pasca pelantikan PPK PPS tahun 2024. Nah, kawan Rasika yang mau gabung, yang mau ikut, udah ada yang WA, tapi nanti kita bacakan. Kita mau nanyain tentang ini, pasca pelantikan PPK dan PPS itu ada tahapan apa yang dikerjakan oleh petugas PPK dan PPS ini? Oke. Sesuai PKPU. Ya, kabelnya mungkin bisa dipegang. Sesuai. Bentar. Halo. Ya, Enggak. oke. Sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota tahun 2024. Pasca pembentukan PPK PPS ini, mulai 31 Mei 2024 kita akan mulai melaksanakan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Dan mulai nanti pasca pemetaan TPS ini, jumlahnya TPS itu berapa dan seterusnya, nanti akan dibentuk yaitu pantarlih yang nanti datang coklit ke tingkat rumah masing-masing.
ngecek kakaknya, ngecek KTP-nya, apakah yang bersangkutan itu berhak memilih di Kabupaten Pekalongan dan seterusnya. Itu nanti akan ada dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan September nanti. Itu petugas Pantarlih. Pantarlih. Yang milih siapa itu kalau Pantarlih? Pantarlih juga nanti perekrutan dari PPS. Dari PPS. Nanti juga di lewat Siatba seperti kemarin. Jadi datanya itu terekam betul apakah pernah menjadi penyelenggara, badan ad hoc. Itu kapan Pantarlihnya? Informasinya karena sekali lagi untuk PKPU-nya belum, tetapi informasi yang kami terima coklit itu mulai di bulan Juni akhir sampai dengan Juli awal. Artinya sebelum itu pasti Pantarlih sudah mulai perekrutan. Jadi kawan-kawan sekalian pendengar Rasika ataupun dari YouTube Rasika ataupun yang lainnya untuk bisa menyampaikan kepada untuk mulai ancang-ancang menjadi Pantarlih. Honornya juga lumayan itu. Kerjanya berapa bulan? Berarti hitungannya paling 1 bulan. 1 bulan. Sekitar kurang lebih berapa 1 ya bulan. kawan Rasika mungkin kalau pas butuh duit? Antara 800 sampai 1 juta. Tinggal nanti ketok palunya di provinsi berapa, kita menyesuaikan dengan itu. Iya, oke. Itu tahapannya ya. Dan ini kawan Rasika sekali lagi ini pilkada sekaligus pilgub ya. Iya, betul. Serentak ya. Serentak, Dari kita betul. cuma ngobrolin pilkada, tapi ini ternyata sekaligus pilgub. Iya. Tanggal 27 Sama, November. 20 Ya. November. Kemudian setelah itu di 24 Agustus nanti mulai ada pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati. Mulai 24 Agustus nanti. 24 Agustus pengumuman Pendaftaran calon pendaftaran. gubernur, wakil gubernur ataupun bupati, wakil bupati. Itu mulai dibuka di tingkat KPU Kabupaten Pekalongan bagi bupati, wakil bupati dan provinsi untuk gubernur. Jadi tanggal 24 Agustus ya. Ya. Mulai pendaftaran kawan Rasika, nanti kita akan tahu kira-kira sampai Siapa kapan? 24 calonnya? Agustus sampai terakhir. Itu mulainya 24, nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dilanjutkan. Ini kan berarti pengumumannya dulu. 24 itu pengumumannya dulu, penetapannya nanti tanggal berapa nanti kita akan sampaikan di palekat selanjutnya. Oh iya. Biar tetap pantau terus Ngobras berpalekat ya kan, banyak informasi yang akan bisa kita dapatkan. Siap. Ya, ini Mas ada WA yang masuk dari kawan Rasika dari Mas Pur di Kajen. Apa benar saya dengar-dengar atau katanya ada titipan untuk menjadi petugas PPK dan PPS? Oh, dengar-dengar katanya. Katanya. Ya, harusnya pasti. Saya tahu berdasarkan data atau fakta ya, tapi ini dengar-dengar atau katanya. Tapi itu kan bisa jadi iya. Tapi nggak tahu gimana penjelasannya. Perlu kami Titipan jelaskan, itu. perlu kami jelaskan kembali bahwa terkait seleksi PPK PPS itu adalah terbuka bagi umum. Masyarakat yang mempunyai syarat untuk bisa mendaftar ke KPU ataupun Siatba tadi yang kami sampaikan. Artinya pendaftaran mereka itu ada atas inisiasi mereka sendiri. Kemudian ada tes mulai dari administrasi, CAT dan wawancara. Maka mereka itu bukan titipan tapi pilihan dari yang baik, yang terbaik dari yang baik. Apalagi di Sragita itu sekitar 26 yang orang dibutuhkan, yang daftar cuma tiga. Iya, untuk PPS. Itu seleksinya ketat ya, benar-benar terbaik dari yang baik itu. Maka tapi kemungkinan besar informasi-informasi yang mungkin muncul bahwa yang daftar itu saja, karena yang lain itu tidak mencoba mendaftar. Atau mungkin gini, ya akan yang daftar itu kan yang bukan muka-muka baru yang diterima, ya kan? Mungkin yang lama. Yang lama kayak titipan. Orang boleh berasumsi ya kan. Ya, ini gimana sih, apakah perekrutan ini yang diterima itu kebanyakan mereka yang sudah pernah jadi petugas PPK PPS, itu prosentasenya berapa sih? Kalau kami hitung kemarin bahwa persentase PPK lama itu kita hitung dari PPK pemilu kemarin di bulan pelaksanaan Februari kemarin, itu 60% PPK lama itu masuk jadi kembali, tetapi 40% lainnya itu adalah muka-muka baru, tetapi juga mereka itu sudah pernah menjadi PPK sebelumnya, mungkin 2015 ataupun 2018, dan mereka juga pernah jadi KPPS ataupun PPS di
pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Jadi kalau melihat data 60% itu muka baru dari PPK yang kemarin, yang 40% itu baru-baru, tetapi mereka itu sebelumnya sudah pernah menjadi PPS ataupun pengawas desa ataupun panwascam yang mereka itu berkecimpungnya sebagai penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu ada 3, dari KPU sampai turunnya sampai KPPS, Bawaslu, dan ada DKPP ataupun Dewan Kehormatan DKPP-nya. Ya, artinya petugas PPK dan PPS yang dulu pernah bertugas daftar lagi itu Tidak mesti jadi. Tidak mesti jadi. Tidak mesti jadi. Ada yang Iya, lewat, tidak jadi. nggak Ada lolos. yang nggak lolos. Oh. Jadi tidak ada. Karena artinya sudah jadi petugas PPK kan Mesti dekat jadi dengan gitu ya, KPU juga gitu ya ya, kan. ya, Jadi ya. ternyata Nggak jadi juga. Nah, ini Ada yang nggak jadi juga. kawan Nasika Mas Pur Kajen nanti negatif thinking atau suudun itu ternyata tertepis kan, karena yang sudah pernah jadi petugas PPK meskipun mungkin komunikasi dengan KPU Iya. dekat akrab, tetap ada aja yang enggak Iya, karena lolos. sesuai dengan seleksi yang tadi kami sampaikan itu, tahapan-tahapan itu terpenuhi. Kalau tidak, maka yo nyon sewu tidak bisa. Bahkan menitip pun nggak bisa. Bagaimana nitip mau lolos saja tidak lolos kan begitu. Iya. Oke, terakhir Mas Fatkudin, Ya. Kadif Humas dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika terkait dengan nanti pelaksanaan pilkada dan pilgub serentak tanggal 27 November, silakan. Iya, terima kasih. Sekaligus menutup jumpa kita Oke. di Ngobras Berpalekat hari ini. Iya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Amin, siap. Dengan tema yang lainnya. Terkait dengan harapan kami sebagai KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum dan Pengawasan, masyarakat ataupun pendengar dari Rasika FM itu bisa memberikan sumbangsih untuk bisa melaksanakan hak pilihnya di nanti tanggal 27 November ini, karena kita mempunyai target bagaimana bondong-bondong masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya itu besar dilaksanakan. Kita sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya mulai dari PPS, PPK, penyelenggara-penyelenggaranya untuk bisa membantu panjenengan semua untuk melaksanakan hak pilih di tanggal 27 November nanti. Bahwa terkait dengan apapun itu, beberapa catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka itu bisa disampaikan lewat lewat kegiatan resmi baik di PPK ataupun PPS. Jadi beberapa hal itu kami juga terima saran kritik terkait dengan beberapa hal perekrutan dan sebagainya. Tetapi yang terpenting lagi adalah kita sudah menyiapkan orang-orang terbaik di tingkat PPK ataupun PPS untuk melayani panjenengan dalam nanti pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Fat untuk penjelasannya yang sangat gamblang, sangat jelas. Dan jangan lupa kawan Rizka, tanggal 27 November kita berbondong-bondong ke TPS untuk coblos pilihan Anda, pilgub dan pilkada. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Mas Siap, Fat, sehat siap. selalu, Amin, sukses amin, selalu. amin. Salam buat teman-teman di KPU Kabupaten amin. Pekalongan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kawan Rizka, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Jamil dan juga Ira Ceria. Ira ceria. Iya, pamit ya kita ya. Pamit, Karena terima Jumat kasih. kan sampai jam 11 Oh, ya iya, kan. betul, Saya mau betul. Jumatan jadi khotib nanti Oh, ya. yes, alhamdulillah. Tidak Jumatan kemarin. Iya, oh iya 3 kali kan. Kemarin kan Kamis tidak Jumatan. Oh iya kami. Iya, Iya. Kamis enggak Sabtu juga enggak Jumatan Ya. besok. Kemarin saya sudah tidak Jumatan, maka hari ini Jumatan. Iya. Oke. Memang Jumatan tuh tiap hari Jumat aja, Mas. Iya, makanya kemarin sudah tidak Jumatan karena Kamis kan. Iya. Iya. Sehat Mas Mas Fat ya. Obatnya udah diminum. Duluan tak minum aku loh. Aku sehat lebih duluan. Oke. Ya, oke, sekali lagi terima kasih Mas Fat, luar biasa ramah dan asik ya. Dan tapi karena waktunya udah habis kita harus segera pamit. Ya. Saya Iya, Jamil iya. suka-suka pamit undur diri. Dan saya Ira ceria.